terjadinya banjir? Karena ketika musim penghujan, air dapat meresap dengan mudah ke dalam tanah. Sama halnya dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul juga perlu dilakukan karena reboisasi dapat mencegah terjadinya erosi, kan kesuburan tanah, dan menghasilkan udara yang bersih. Dengan adanya penghijauan dan reboisasi ini, artinya kita juga turut menjaga kelestarian hidup flora dan fauna. Next. Segitu saja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Mela atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya mengenai 4 role model penerapan Islam dan lingkungan hidup akan disampaikan oleh saya sendiri. Battle di next. Oke, yang pertama ada Green Campus. Green Campus adalah konsep pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, yang mencakup arsitektur berkelanjutan, pengelolaan limbah, konservasi energi, dan juga edukasi lingkungan. Contohnya, pada Masjid Ulil Albab di Universitas Islam Indonesia telah menerapkan pencahayaan alami dan ventilasi maksimal untuk mengurangi konsumsi energi, serta menyediakan ruang hijau dan mendorong perilaku ramah lingkungan di kalangan sivitas akademika. Next. Berikutnya ada Eko Pesantren. Eko Pesantren adalah program yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum pesantren berdasarkan nilai-nilai Islam. Inisiatif ini mencakup kebijakan ramah lingkungan, kurikulum berbasis alam, kegiatan tadabbur alam, serta pengelolaan limbah, sanitasi, dan juga energi terbarukan. Tujuannya itu untuk membentuk santri yang peduli lingkungan dan juga mampu menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ada Green School. Green School adalah sekolah yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional dan kurikulumnya. Dalam perspektif Islam, sekolah ini menanamkan nilai-nilai ekologi yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti tauhid, adil, dan amanah, dan juga mizan. Nah, melalui pembelajaran praktis dan proyek berbasis lingkungan, siswa diajak untuk memahami, mengalami, berkontribusi pada pelestarian alam. Atau next. Oke, yang terakhir ada Eko Masjid. Upaya menjadikan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus juga berperan dalam pelestarian lingkungan. Implementasinya meliputi penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi air dan energi, serta program edukasi lingkungan bagi jamaah. Contohnya, ada Masjid Al-Zikro di Sentul telah menerapkan arsitektur bioklimatik, pemanfaatan biogas, dan juga program sedekah sampah botol plastik. Nah, upaya ini menjadikan masjid tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat inovasi keberlanjutan dan pelestarian alam. Kita lanjut next. Oke, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi itu, apakah ada tambahan atau masukan dari Mbak Malia? Ya, nanti dulu sekalian dengan kelompok berikutnya. Ya, untuk yang bertanya mungkin bisa di room chat. Ya, nanti saya akan memberikan apa namanya penjelasan sedikit. Sekarang silakan. Ya, untuk pertanyaan mungkin bisa diajukan di room chat. Ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Untuk jika ada pertanyaan, boleh dikirim di kolom chat ya teman-teman. Dan saya serahkan kepada kelompok berikutnya, kelompok 14. Baik, Ibu, saya izin share screen ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, Ibu Amalia. Sebelumnya kami dari kelompok 14 akan membahas tentang peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Zahra dan rekan saya. Dan rekan saya ada Kansa Meiza Alfia dan Arni Septianti. Boleh di next. Pembahasan yang pertama tentang konsep Islam tentang hijrah dan paradigma hijrah di kalangan umat Islam yang akan Samiza Alfia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep Islam tentang hijrah dan paradigma hijrah di kalangan umat Islam. Nah, membahas mengenai hijrah, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih hijrah itu? Nah, secara etimologi, hijrah berarti memutuskan, meninggalkan, auhi. Nah, sedangkan secara terminologi, hijrah adalah proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hijrah saat ini juga sering diartikan sebagai proses berpindah dari perilaku yang belum sesuai dengan syariat Islam ke perilaku yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan untuk memperbaiki diri dari ke arah yang lebih baik. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui juga bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah telah memerintahkan kepada Nabi dan para umatnya untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menyelamatkan umat Islam dari ancaman dan tekanan kaum Quraisy. Ibu maaf lagi azan, apakah di break dulu Ya, atau itu bagaimana? aja. Baik Ibu.
Baik, saya izin melanjutkan. Nah, lalu Ibnu Qayyim membagi hijrah ke dalam dua macam, yaitu ada hijrah bil jasad atau fisik, dan hijrah bil qalbi atau hijrah hati. Hijrah bil jasad berarti proses peralihan diri yang tampak secara fisik, yaitu ketika seseorang berpindah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Misalnya, ada seorang wanita yang terbiasa berpakaian ini membuka aurat, kemudian ia memutuskan untuk berhijrah, yaitu mengubah penampilan fisiknya dengan mengenakan hijab dan juga berbusana syar'i. Nah, sedangkan hijrah bil qalbi adalah proses peralihan diri yang tidak sebatas fisik saja, namun sudah berada pada tataran yang pada fase ini seseorang sudah masuk pada tahapan untuk terus berusaha istiqomah, memantapkan hatinya di jalan Allah. Nah, inilah inti yang sebenarnya dari proses hijrah, karena tidak sedikit orang yang telah berhijrah secara fisiknya, namun lupa untuk menata hatinya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya, di kalangan hijrah ini telah mengalami pergeseran makna dalam perkembangannya. Hijrah bukan lagi hanya sekadar perpindahan fisik saja, melainkan merupakan sebuah transformasi spiritual, moral, dan sosial yang mendorong umat untuk terus memperbaiki diri dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak kalangan yang memaknai hijrah ini sebagai ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memperbaiki akhlak, gaya hidup, hingga cara berpikir. Munculnya fenomena hijrah di kalangan anak muda seperti meningkatnya penggunaan pakaian syar'i, keaktifan dalam komunitas keagamaan, dan juga semangat belajar ilmu agama juga menunjukkan bahwa hijrah telah menjadi bagian dari kesadaran sosial dan spiritual yang terus-menerus berkembang. Nah, namun ketika kita memutuskan untuk mulai berhijrah, sangat penting untuk mencari makna dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam, agar semangat hijrah kita itu tetap istiqomah. Walaupun mungkin awalnya niat kita berhijrah itu karena pengaruh lingkungan sekitar atau hanya sebutan tren saja. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai hijrah dalam membangun spiritualitas dan etos kerja. Yang pertama, yaitu ada perubahan. Hijrah mengajarkan kita tentang pentingnya adaptasi dan perubahan terhadap lingkungan baru, layaknya persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor di Madinah. Nah, secara spiritual, ini menandakan keikhlasan dan kesiapan hati untuk menerima perubahan dan juga rela untuk meninggalkan zona nyaman demi menegakkan ajaran Islam. Dan juga di dalam dunia kerja, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan pekerjaan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, di mana ini akan membantu seseorang untuk mudah menghadapi tantangan baru di tempat kerja. Nah, yang kedua yaitu ada kesabaran dan ketekunan. Dalam prosesnya, hijrah itu pastinya penuh dengan tantangan dan rintangan yang baru. Nah, secara spiritual, ini akan memperkuat keteguhan iman serta menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah bahwa setiap kesulitan itu dapat diatasi melalui dengan keimanan. Dan juga di dalam dunia kerja, kesabaran dan ketekunan ini sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam mencapai tujuan karir. Nah, etos yang baik itu akan membantu individu untuk tetap fokus dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pentingnya perencanaan. Rasulullah dan para sahabat ketika ingin berhijrah itu sangat merencanakannya secara matang dan bijaksana. Hijrah itu dilakukan dengan strategi hati-hati, jalur memutar dan tipuan agar tidak tertangkap musuh. Nah, secara spiritual, ini menguatkan kita bahwa segala usaha itu sebaiknya diiringi dengan doa dan pikiran yang mendalam untuk mencapai hasil yang terbaik.
Dan juga di dalam dunia kerja, perencanaan yang baik itu diperlukan untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan karir. Ini juga akan mendorong individu untuk membuat rencana kerja yang terstruktur dan berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang keempat, yaitu ada kerjasama dan solidaritas. Nah, hijrah itu pastinya tidak bisa hanya melibatkan individu atau seorang diri saja, tapi juga pasti membutuhkan bantuan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari solidaritas dan tolong-menolong. Nah, di mana dalam dunia kerja, kerjasama dan solidaritas itu sangat penting. Karena etos kerja yang baik itu akan mendorong individu untuk bersama dengan rekan kerja, saling mendukung, dan berbagi pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, maaf Ibu terkendala jaringan. Nah, yang kelima yaitu ada tanggung jawab dan kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin hijrah itu menunjukkan contoh tanggung jawab dan kepemimpinan yang kuat. Spiritualitasnya berbicara tentang amanah, bahwa bertanggung jawab itu bukan hanya kepada diri sendiri saja, tetapi juga pada umatnya. Nah, di mana dalam dunia kerja ini menuntut individu untuk bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang serta berperan sebagai pemimpin yang menginspirasi dan memberikan arah yang benar kepada tim. Yang keenam yaitu menghargai waktu dan produktivitas. Hijrah mengajarkan untuk pentingnya menghargai waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini mencerminkan makna spiritual bahwa pengelolaan waktu ini bisa dijadikan sebagai ladang amal, bahwa setiap detik hidup kita itu bisa dijadikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di dalam dunia kerja, etos kerja yang efisien dan produktif akan membantu seseorang untuk menghargai waktu dan untuk mengoptimalkan hasil kerja. Nah, yang terakhir yaitu rendah hati dan bersyukur. Nabi Muhammad dan para sahabat itu tetap rendah hati dan bersyukur atas segala pencapaian dan pertolongan yang mereka terima selama hijrah. Nah, spiritualitasnya ini tercermin dalam rasa syukur yang konsisten walaupun sedang dalam kesulitan. Nah, dalam dunia kerja, etos kerja yang baik itu juga mencakup sikap rendah hati dalam menghadapi kesuksesan dan bersyukur atas segala pencapaian dalam karir. Nah, selanjutnya ada konsep dan paradigma radikalisme beragama dalam kajian Islam. Nah, sebelum itu, apa sih radikalisme itu? Nah, radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akal, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara atau drastis. Nah, jika dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme itu dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama dengan karakter keagamaan yang sangat tinggi, sehingga penganut dari paham tersebut akan menggunakan kekerasan kepada orang lain yang berbeda dengan paham mereka untuk mengaktualisasikan dalam keagamaan yang dipercayai agar diterima secara paksa. Nah, dalam konteks Islam, radikalisme beragama di mana individu atau kelompok itu memahami ajaran Islam secara kaku dan sempit. Ajaran Islam juga ditafsirkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya dan tujuan utama dari syariat Islam tersebut, sehingga akan melahirkan sikap intoleran,
eksklusif, dan bahkan membenarkan kekerasan terhadap pihak yang dianggap berbeda atau menyimpang. Padahal, Islam sejatinya adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam sangat menolak keras sikap radikalisme ini karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, Islam juga melarang manusia untuk berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah dan juga sangat membenci perilaku kezaliman apapun bentuknya. Karena Islam ini senantiasa mengajarkan dan memerintahkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi rasa kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada penjelasan dari Arni Septianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Boleh di next. Baik, kita akan membahas mengenai faktor dan bentuk radikalisme beragama di kalangan umat Islam. Faktor ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam umat Islam, dan faktor eksternal, yaitu lingkungan luar. Nah, untuk faktor internal itu yang pertama adalah kurangnya pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Misalnya, ayat jihad yang disalahartikan sebagai perintah membunuh, padahal konteksnya adalah pembelaan diri. Yang kedua, ada teknas atau yang dalam kajian Islam adalah istilah merujuk pada teks-teks suci yang bersumber langsung dari wahyu seperti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang dipahami secara literal atau tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Yang ketiga ada fanatisme kelompok dan semangat eksklusivisme, di mana kelompok yang merasa kelompoknya paling benar dan menolak dialog antar mazhab atau agama. Yang kedua ada faktor eksternal atau lingkungan luar. Yang pertama itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Yang kedua ada kekecewaan terhadap pemerintah atau otoritas negara yang dianggap tidak adil. Dan yang ketiga pengaruh global seperti konflik di Palestina, Irak, Suriah yang mengunggah simpati lalu disalahgunakan oleh kelompok radikal. Dan yang terakhir adalah internet atau media sosial sebagai alat propaganda dan rekrutmen kelompok radikal. Boleh di next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk radikalisme beragama. Yang pertama ada takfiri, yaitu sikap mudah mengkafirkan orang atau kelompok muslim lain hanya karena perbedaan pandangan dalam masalah agama, terutama dalam hal-hal furu atau cabang dan bukan pokok ajaran. Contohnya, mengatakan bahwa orang yang ikut demokrasi adalah kafir dan mengkafirkan muslim lain hanya karena berbeda mazhab seperti Sunni dan Syiah. Selanjutnya ada terorisme, melakukan kekerasan fisik, pengeboman, penyerangan bersenjata, atau pembunuhan atas agama ataupun jihad, seperti aksi bom bunuh diri di tempat umum dengan dalih membela Islam dan penyerangan aparat atau warga sipil yang dianggap musuh Islam. Selanjutnya ada anti toleransi, di mana sikap ini menolak keberagaman dan tidak mau hidup berdampingan dengan kelompok lain yang berbeda agama, suku, pandangan politik, ataupun budaya. Contohnya, menolak hadir dalam forum antara mengharamkan ucapan salam kepada non-muslim dan melarang kerjasama sosial hanya karena beda agama. Dan yang terakhir ada indoktrinasi ideologi tertutup, yaitu menanamkan paham sempit dan kaku bahwa hanya ideologi mereka lah yang benar, lalu menolak ideologi atau sistem negara yang sah. Contohnya, menganggap demokrasi haram karena bukan sistem Islam, menolak Pancasila dan ingin mengganti dengan khilafah dan tidak mau mengakui konstitusi, pemerintah, dan hukum negara. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke konsep korupsi dalam Islam. Nah, di dalam Islam,
Korupsi ini sering diidentikan dengan istilah bulul, yang artinya penggelapan, terutama atas harta milik umum ataupun negara. Korupsi mencakup segala bentuk pengambilan hak orang lain secara tidak sah, termasuk suap, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang perbuatan khianat terhadap amanah, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Amanu la tahunu nullaha wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Dan juga terdapat di dalam hadis yang berarti pemberi suap dan penerima suap sama-sama masuk neraka, yaitu di hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Korupsi juga prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan dalam Islam. Korupsi juga akan mendapatkan konsekuensi di dunia, yaitu merusak tatanan masyarakat, menyebabkan kemiskinan, dan menghancurkan kepercayaan publik, dan di akhirat nanti pelaku korupsi akan mendapatkan azab dan siksaan karena telah memakan harta yang bukan haknya dengan cara yang batil. Boleh di next. Selanjutnya ada faktor korupsi dalam pandangan klasik dan dalam pandangan kontemporer. Yang pertama itu faktor korupsi dalam pandangan klasik, di mana adanya lemah iman dan kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta dunia berlebihan atau hubud dunia. Yang ketiga ada rasa tidak puas terhadap rezeki yang halal. Dan yang keempat, kurang rasa tanggung jawab atas jabatan sebagai amanah. Yang kedua ada faktor korupsi dalam pandangan kontemporer. Yang pertama ada sistem pengawasan yang lemah. Yang kedua ada budaya birokrasi permisif seperti asal setor atasan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada minimnya pendidikan anti korupsi dan pendidikan agama. Yang keempat ada keteladanan buruk dari pemimpin. Yang kelima ada lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran. Boleh di next. Selanjutnya ada dampak korupsi pada aspek sosiologi serta kepercayaan kepada pemangku kebijakan. Yang pertama ada dampak psikologis, yaitu pelaku hidup dalam kecemasan karena rasa bersalah dan takut ketahuan. Yang kedua, terjadi kerusakan moral dan hilangnya integrasi pribadi. Yang ketiga, ada membentuk budaya permisif, orang jujur dianggap bodoh dan orang curang dianggap cerdas. Selanjutnya, ada dampak terhadap etos kerja. Yang pertama ada menurunnya semangat kerja yang profesional. Yang kedua, kinerja pegawai tidak diukur tapi kedekatan dengan atasan. Yang ketiga ada budaya asal pemimpin atau bapak senang yang menggantikan profesionalitas. Dan yang terakhir adalah nilai ibadah dalam bekerja hilang karena orientasinya materi bukan amanah. Yang terakhir ada dampak terhadap kepercayaan publik. Masyarakat pasti kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya, menganggap lembaga negara sebagai sarang korupsi. Dan yang ketiga, partisipasi publik rendah, tidak peduli terhadap kebijakan publik, terakhir menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Arni atas penjelasannya. Dan selanjutnya ada konsep Islam tentang literasi informasi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Konsep Islam tentang literasi informasi. Peran agama Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan melalui kerangka literasi informasi membentuk cara yang komprehensif dan terkoordinasi tantangan zaman modern. Prinsip-prinsip tersebut yaitu satu, ada tabayun atau verifikasi, yaitu mewajibkan pemeriksaan fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Yang kedua, ada hikmah atau kebijaksanaan, yaitu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari informasi yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, ada amanah atau tanggung jawab, yaitu setiap tindakan digital, yaitu share, like, komen, yang biasa kita temukan di YouTube atau media sosial lain adalah sebuah bentuk jawaban. Yang keempat ada wasatiyah atau moderasi, yaitu mencari keseimbangan dan menghindari ekstremisme dalam berpendapat. Dalam menghadapi radikalisasi secara daring, literasi informasi Islam mengajarkan untuk mengenali
dan menjauhi konten-konten yang menyimpang dari ajaran Islam yang moderat. Pendekatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai sumber-sumber yang sah dalam Islam dan kemampuan untuk membedakan interpretasi yang mana yang benar dari yang menyimpang. Boleh di next? Selanjutnya ada pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Islam memberikan prinsip-prinsip moral dan etika, penekanan pada verifikasi, dan prioritas pada ilmu yang bermanfaat sebagai panduan bagi umatnya untuk memilah informasi di era modern. Meskipun interpretasi dan potensi penyalahgunaan tetap menjadi pertimbangan penting. Yang pertama, ada bimbingan moral dan etika, yaitu Islam menyediakan kerangka moral seperti kejujuran dan kebijaksanaan untuk menilai kebenaran dari informasi tersebut. Yang kedua, ada pentingnya verifikasi, yaitu Islam menekankan tabayun atau verifikasi untuk mencegah penyebaran berita palsu sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang ketiga, ada prioritas pada ilmu yang bermanfaat, yaitu Islam mendorong pencarian ilmu yang bermanfaat dan menjauhi informasi yang menyesatkan atau merusak moral. Pemikiran kritis dan penerimaan terhadap perspektif yang berbeda tetap penting karena interpretasi nilai-nilai Islam bisa berbeda dan agama dapat disalahgunakan. Boleh di next. Selanjutnya ada mengorganisir informasi secara logis berdasarkan nilai-nilai Islam. Agama yang sangat penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer dengan menyediakan kerangka nilai, etika, dan prinsip moral yang membimbing individu dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan bertindak secara bertanggung jawab. Memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara positif dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Dengan berpegang pada nilai-nilai etika dan moral, mempromosikan pengembangan masyarakat, dan mendorong dialog dan toleransi, agama dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Namun penting juga untuk mengakui potensi konflik dan keterbatasan agama serta untuk memastikan bahwa ajaran agama yang dipahami dan diterapkan secara bijaksana dan inklusif. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu peran agama dalam menghadapi isu kontemporer terus berkembang dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, agama tetap jadi sumber nilai, dan motivasi bagi miliaran manusia di muka bumi ini dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Kunci utamanya adalah bagaimana agama dapat mempertahankan integritas spiritual sambil tetap relevan dan konstruktif dalam konteks pluralistik dan global. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Sedikit sambil menang, saya memberikan sekilas atau sepintas tentang dua materi hari ini. Yang pertama adalah konsep lingkungan. Tadi saya sudah berikan ada fikih ya, fikih lingkungan. Kemudian juga ada di mana kita juga mengadopsi pesantren, ekopesantren, di mana kurikulumnya itu juga memuat tentang tindakan-tindakan tentang konservasi alam. Ada di Lamongan, kemudian di Bandung yang dipimpin oleh Agim, itu juga mengembangkan ekopesantren sebagai implementasi daripada perintah yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis. Ya. Jadi konsep besar yang digagas dalam Islam, terutama yang dijelaskan dalam hadis yaitu harim, kemudian jima yang sudah diungkapkan oleh pemakalah, semuanya jauh-jauh sebelum para penggiat lingkungan itu dalam Islam sudah dijelaskan ya. Di mana tatanan dalam lingkungan bertetangga, kemudian lingkungan secara makro ya, pelestarian dan juga penghormatan terhadap makhluk hidup ya, baik tumbuhan maupun hewan itu juga sudah dijelaskan di dalam Islam. Ya, jadi betapa pentingnya sekali kita untuk memperhatikan lingkungan. Yang paling sederhana sekali adalah kita berupaya untuk menjaga lingkungan sekitar rumah kita, terutama dari segi apa namanya kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah, itu yang paling sederhana sekali, yaitu an-nadzafatu minal iman. Kemudian juga memberikan ruang hijau sedikit
di apa namanya di lingkungan kita. Itu juga sudah bagian dari kita menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dalam kita menjaga atau melestarikan lingkungan. Ini sederhana sekali, jadi bukan hanya kita paham konsep, tapi kita yang bagusnya adalah bisa apa namanya menerapkan apa yang diajarkan dalam Islam. Itu kita menjaga kebersihan lingkungan dan juga mencoba untuk membuat ruang hijau di sekitar lingkungan kita. Kemudian masalah-masalah kontemporer juga masih banyak, di antaranya masalah hijrah, kemudian radikalisme, lalu masalah korupsi. Ini memang menjadi tema-tema yang krusial ya. Bagaimana menyikapinya? Salah satunya tadi tentang hijrah. Hijrah ini dalam konteks secara bukan secara tekstual ya, tapi hijrah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu punya banyak makna. Jadi tidak harus kita hijrah berpindah tempat, tapi juga ketika kita hijrah secara sederhana merasa mampu untuk kemudian memperbaiki diri, itu juga bagian dari hijrah. Ya, jadi hijrah itu bentuknya itu atau konteksnya itu beragam ya. Dan kemudian istihad itu juga jihad, mohon maaf, jihad itu juga bukan dipahami tadi dikatakan pemberontakan perang ya. Tapi jihad itu punya konteks yang lebih lebih humanis lagi. Ya, jadi perang mungkin tindakan yang paling akhir ya. Jadi ada beberapa tindakan yang diawali dengan tindakan pendekatan persuasif dulu dengan orang-orang yang luar, katakanlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu tidak langsung kita perangi. Jadi jihad itu punya konteks bukan secara tekstual ya kita memahami, tapi melihat secara makosyid syariahnya itu pendekatan-pendekatan yang humanis yang diutamakan. Kemudian masalah yang sebenarnya ada masalah yang sangat krusial juga yang mungkin di Indonesia belum mengalami ya, tapi di negara-negara yang mengadopsi eh, ko- kalau di Indonesia para akibat fatal karena korupsi ya. Dengan korupsi ini terjadi ketimpangan dan kesenjangan sosial, kemudian ketidakpercayaan terhadap legalisasi hukum dan sebagainya. Nah, ini penyebabnya adalah karena korupsi. Bagaimana faktor-faktor utamanya, padahal kita mayoritas di sini umat Islam terbesar gitu, dan di dalam Islam pun Ar-Rasi wal Murtasi Finar, kita semua sering mengucapkan slogan ini, tapi kenapa masih tetap terjadi? Nah, ini yang pertama adalah tadi beberapa faktor dikatakan, salah satunya adalah kesejahteraan. Ya, jadi kesejahteraan ini masih belum merata, ya, masih hanya milik orang-orang tertentu. Yang kedua adalah adanya hukum rimba, kekuasaan menjadi kekuatan. Ini hingga yang menyebabkan kenapa korupsi itu masih berkembang di negara kita. Ada bagaimana Islam menyikapinya? Yang pertama adalah akarnya adalah kesejahteraan, kesejahteraan di lini-lini bawah. Kemudian kalau orang yang di bawah sudah sejahtera, karena kadal fakru ayakuna kufron, jadi perbaiki dulu kesejahteraan, kemudian keadilan. Ya. Kesejahteraan dan keadilan ini harus bersanding lurus. Ya. Setelah itu dikuatkan dengan hukum yang memang tidak berat sebelah. Ini insya Allah korupsi sekalipun ada, tidak menjadi yang sangat besar sekali di negara ini. Yang paling ramai di masa adalah child free ya, tidak mau punya anak. Dan ini berdampak di negara Jepang khususnya. Jadi mungkin kalian nanti kalau mau S2 itu diundang ke Jepang karena tidak ada pemuda di sana. Ada orang menikah tapi nggak punya anak. Ada orang juga nggak mau menikah. Ini banyak pendapat-pendapat di kalangan ulama ulama Islam ya. Para ulama itu banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan, tapi kalau niatnya memang sama sekali tidak mau punya anak, bukan karena alasan medis atau faktor penjarangan karena takut tidak apa namanya tidak sejahtera. Nah, kalau untuk unsur-unsur medis itu masih ditolerir, ya, masih boleh. Atau penjarangan karena memang supaya anaknya itu dapat hidup sejahtera dulu, baru nanti punya. Itu masih ditolerir, dibolehkan. Tapi kalau sama sekali dari awal sudah tidak mau punya anak, inilah yang tidak dibolehkan. Ya, jadi beragam pendapat ulama melihat dari maqasid syariah. Dan memang kita lihat implikasinya atau dampaknya di negara Jepang itu. Tidak punya penduduk. Dia punya negara maju tapi tidak punya penduduk. Ini repot juga kan. Nah, bagaimana ternyata memang Islam itu sangat rahmatan lil alamin. Jauh sebelum tatanan
dibuat, Islam sudah memikirkan ke depannya kenapa kita harus menikah dan kenapa kita harus punya anak. Itulah luar biasanya agama Islam kita ya. Tadi ada pertanyaan. Kita akan melakukan ya, eh, dosa itu kenapa dikatakan dosa ya? Dosa itu adalah sesuatu yang membuat orang itu menjadi merugi. Ya, ketika kita buang sampah tidak pada tempatnya dan nanti umpamanya berakibat akan menimbulkan bau busuk, ada pandangan yang tidak nyaman, itu kan artinya kita sudah merugikan orang ya. Jadi mungkin kategorinya itu ada yang disebut dosa besar karena memang punya implikasi atau dampaknya yang sangat besar. Nah, kalau kita membuang sampah, apa tadinya kecil karena kita selalu melakukan, kan lama-lama menjadi dosa besar juga gitu kan, karena kita tidak peduli dan akan berakibat nanti jadi ke banjir dan sebagainya. Jadi, apakah termasuk kezaliman termasuk juga ya. Tapi kezaliman itu kan ada yang sifatnya berefek langsung gitu kan. Berefek langsung, ada yang memang sifatnya apa namanya berangsur-angsur gitu ya. Termasuk kita ketika membuang sampah sembarangan itu termasuk menzolimi ya. Menzolimi diri sendiri juga dan juga orang lain. Gitu. Jadi yang disebut dosa itu adalah ketika kita melakukan sesuatu itu merugikan orang lain itu adalah sudah konsep dosa gitu ya. Jadi ya, secara sosial ya pasti kita kan dalam berlingkungan apa bertetangga dan sebagainya. Kalau kita membuang sampah itu kan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, kemudian banyak kuman penyakit dan sebagainya. Gitu. Nah, secara hukum di Indonesia ini belum kuat hukumnya gitu. Nah, tidak seperti negara tetangga kita seperti Singapura ini sangat memperhatikan sekali tentang membuang sampah. Nah, di kita ini ada aturan yang kuat sekali ya. Ya. Jadi kalau secara hukum termasuk dosa yang mana ya? Karena kan implikasinya tidak langsung besar gitu ya. Tapi kalau memang apa namanya semua orang tidak peduli, nah ini kan bukan bukan dosa lagi malah bencana jadinya gitu ya. Bukan dosa lagi nanti malah bencana. Jadi termasuk kezaliman terhadap ciptaan. Ya, kalau memang kita tidak sama sekali kita tidak peduli untuk diri kita sendiri dan nanti kita mengingatkan orang lain untuk selalu peduli terhadap lingkungan, terutama adalah membuang sampah di tempatnya. Gitu ya. Ya, silakan ditambahkan pemakalah. Sambil kita sedikit lagi mau tadarus nih. Ya, satu orang one person, one ayah. One person, one ayah. Oke. Ya, ditambahkan pemakalah. Silakan. Baik, terima kasih Bu Maria atas tambahannya. Untuk menjawab pertanyaan dari Lintang, tentang jika seseorang melakukan kerusakan lingkungan seperti menebang pohon sembarangan atau buang sampah sembarangan, apakah tindakan itu hanya sekedar pelanggaran yang merugikan lingkungan secara sosial dan hukum, atau juga termasuk dosa karena termasuk kezaliman terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk jawabannya, untuk Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya izin share screen sebentar. Nah, saya ingin menambahkan eh, dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi ini, yang artinya itu adalah aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Nah, jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah gitu. Nah, eh, sebagai kita tuh harus bisa mengelola bumi juga kan. Nah, maka merusak alam, kayak membuang sampah dan sebagainya itu kan sama aja kayak mengkhianati amanah tersebut gitu. Itu aja tambahan dari saya, bisa tambahkan yang lain. Eh, aku izin menambahkan, di sini dijelaskan juga di firman Allah dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 56,
yang adalah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini itu kalau bisa dibilang kalau kita menebang pohon secara sembarangan atau membuang sampah yang mencemari lingkungan, itu termasuk perbuatan yang merusak bumi yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas dan Mila. Ada tambahan juga dari saya. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kita untuk jaga lingkungan bahkan saat perang. Gitu. Ada hadis riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq tentang mengirim pasukannya ke Syam. Beliau memerintahkan untuk jangan tebang pohon sembarangan yang berbuah dan juga jangan bakar pohon kurma. Juga jangan sembelih hewan sembarangan. Jadi kalau dalam perang aja kita sudah dilarang, maka seharusnya kita yang nggak dalam keadaan perang kita juga harus menjaga lingkungan kita. Jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap menjaga lingkungan. Sekian, ya baik. Eh, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Apakah boleh ditutup, Ibu? Ya, ditutup. Ya, Oke, ya. Tapi demikian. sebelum, ya, Ya, kenapa, Ibu? ya, silakan. Oke, demikian Lanjut. presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan juga dapat menambahkan wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selanjutnya kita melakukan kegiatan tadarus ya. Nah, untuk diskusi kita sudah selesai seluruh materi, alhamdulillah. Sekarang kita tadarus. Silakan yang belum, siapa saja, langsung saja. Saya, Benar-benar. Ibu. Ya, silakan. Terang satu ayat. Satu orang satu ayat. Ya. Oke, baik. Izin memulai ya, Ibu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj. Sadaqallah. Ya. Lanjut. A'udzu Ayat. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumil ma'ud. Ya, Allahumma berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود صدق الله العظيم. Berikutnya. Masih ada 8 katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud. Ya, Sadaqallahul-Azim. Berikutnya. Udah 4 orang doang. Masih ada lagi. Gimana? Kenko, Keko. Ada berapa orang lagi yang belum? Kalau masih sisa berarti ulang lagi Fitra Nurhandayani untuk baca lagi. Ke atas lagi. Ya, Fitra, lanjut lagi ayat berikutnya. Biar habis satu surat. Fitra. Maaf, Bu. Hah? Oh, ada lagi. Ya, silakan Alif. Lanjutnya, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nari zatil waqud. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul-Azim. Sudah 5 orang. Masih ada berapa lagi, Keko? Saya Ibu Nasya. Oh ya, Nasya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhum alaihi Sadaqallahul azim. Ya, berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. Sadaqallahu. Masih ada? Masih, Bu. Ya, Saya. lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum la ayyuminu billahil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Masih ada lagi? Ada, Bu. Saya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Sadaqallahul azim. Berikutnya, tiada. Masih dua orang lagi. Lanjut. أعوذ بالله من Ya. الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يغفر لهم عذاب جهنم ولهم عذاب أليم صدق Ya. الله العظيم. Ya. Satu lagi, selain Damar, satu lagi untuk menghabiskan bacaan surat ini. Sudah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sadaqallahu azim. Baik, masih ada lagi yang belum baca selain Alicia. Sudah semua? Gimana Damar? Sudah semua? Sudah semua Ibu. Baik, kita sudah kita tutup kegiatan kita dan alhamdulillah sudah berakhir perkuliahan kita di semester 122 ini. Semoga kita semua diberkahi dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mudah-mudahan dapat bersilaturahmi kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih dan kalau saya ada kesalahan, kekurangan dalam mengajar atau menyampaikan materi kiranya mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Dan akhir kita membaca kafaratul majlis dipimpin oleh Muhammad Fatih Damar. Damar Fatih, silakan. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya atas apa namanya kekolaborasiannya, keaktifannya. Saya sangat salut sekali dengan ini ya, seperti fisika dan matematika ya, apa statistik. Ya, terima Pendidikan kasih matematika itu. dan luar biasa sekali. Saya berikan aplaus khusus prodi ini ya. Terima kasih semuanya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Banyak Bu Amalia, semoga sehat selalu. Ya. Absen ya teman-teman, absen besok. Terima kasih.